Ya, Shalom para sahabat pelayanan. Kita bertemu sekali lagi pada hari Ahad ini. Ya, dan sekarang menunjukkan waktu pagi, waktu tengah hari, lebih kurang dalam jam 12 tengah hari. Ya, jadi sepanjang hari ini hujan lebat dan sangat lebat dari pagi sampai ke tengah hari ini, bahkan mungkin sampai petang ini. Jadi hujan ini dah hampir 2 minggu, dah seminggu lebih di Johor ini. Boleh dikatakan setiap hari. Dan ya saya dipahamkan sudah ada beberapa tempat yang telah banjir ya di kawasan Johor ini. Jadi pertama-tama sekali saya ucapkan ya selamat beribadah kepada mereka yang beribadah pada hari Ahad ini, baik ibadahnya waktu pagi atau petang atau malam. Saya ucapkan selamat beribadah. Ya. Jadi pada petang ini, tengah hari ini khususnya, pada tengah hari ini, ya kita akan menyambung kembali Sri Khutbah saya yang semalam atau kemarin, ya, tentang tema, adakah kita lebih takut dengan sihir atau terlebih takut dengan Tuhan. Nah, kita masih membincangkan perkara tapi masih membahaskan perkara ini sehingga akan ya kita mendapat solusi yang terbaik daripada Tuhan, ya sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan keperluan kita semua. Dan pada tengah hari-hari ini atau pada petang hari ini saya percaya ya Tuhan memberkati kita semua sesuai dengan rencananya, supaya kita semua sentiasa berada dalam kepenuhan yang Tuhan janjikan lewat berkat firman-Nya. Ya, jadi pada tengah hari ini saya mengambil kesempatan dan peluang yang ada untuk mengungsikan kebaikan Tuhan lewat daripada firman-Nya. Dan ini merupakan siri yang kedua yang terdapat di Kisah Para Rasul 13 pasal 9 ayat 12. Ini siri yang kedua atau part 2. Ya, siri yang terakhir yang bertemakan adakah kita lebih takut dengan sihir atau terlebih takut dengan Tuhan. Jadi mari kita lihat di Kisah Para Rasul 13 di ayat 9 sampai 12. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan ketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah benar itu, dia takjub akan ajaran Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, hamba-Mu ini berdoa pada pagi ini Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan ini dapat disampaikan dengan sebaik mungkin untuk menjadi berkat bagi para sahabat pelayanan yang berada di luar sana. Dan khususnya para sahabat pelayanan yang berada dalam grup GSE. Berkati Tuhan, supaya semuanya berada dalam kepenuhan, yaitu hikmat yang datang daripada Engkau, untuk mengenal pasti kebenaran yang datang daripada Engkau, maupun sesuatu yang salah yang datang daripada luar. Mereka dapat membezakan mana datang daripada Tuhan dan mana datang daripada iblis. Supaya firman ini dapat disampaikan dengan sebaik mungkin untuk memberkati banyak orang di luar sana. Jadi biarlah hamba ini Tuhan, hamba ini menyerahkan diri kepada Engkau. Biarlah Engkau memenuhi hamba-Mu ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya hikmat yang datang ini adalah
yang datang daripada surga Tuhan. Untuk memberkati banyak orang di luar sana Tuhan, supaya firman ini dapat disampaikan dengan sebaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita masih membahaskan tentang firman Tuhan yang berkaitan tentang sihir atau kuasa-kuasa gelap atau kuasa syaitan yang sedang berlaku di zaman Kisah Para Rasul, bahkan berlaku sebelumnya di zaman nabi-nabi, bahkan sehingga ke hari ini masih ada lagi, ya, dan tidak mungkin akan berhenti sampai akhir zaman ini, karena iblis akan bekerja dengan lebih dahsyat lagi untuk menarik orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena ini salah satu daripada cara iblis, ya, untuk memesongkan kebenaran firman Tuhan dan memesongkan kebenaran yang datang daripada Tuhan Yesus, apa yang pernah dibawa oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus merupakan jalan yang lurus, jalan yang mendatangkan keselamatan dan penyelamatan bagi banyak orang yang ada di muka bumi ini. Nah, sebab itulah anak-anak iblis ini diutus, ya, untuk memesongkan kebenaran, untuk menjadi nabi-nabi palsu, nabi-nabi pengajaran-pengajaran yang salah yang datang daripada kepercayaan agamawi dalam dunia ini. Sehingga kepada hari ini pengajaran-pengajaran ini masih berluasa di dalam kehidupan orang percaya, bahkan dalam kehidupan orang beragama. Nah, sebab itulah pada tengah hari ini atau petang hari ini, ya, hamba ini bersyukur karena diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengungsikan firman Tuhan, mengungsikan kebenaran ini, supaya banyak orang di luar sana yang akan mengenal apa kata Alkitab atau apa kata firman Tuhan tentang perkara yang berkaitan, yaitu tema yang telah hamba ini buat. Adakah kita lebih takut dengan sihir atau terlebih takut dengan Tuhan? Ataupun adakah kita lebih takut dengan syaitan atau terlebih takut dengan Tuhan? Ada lebih kurang seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa saya memberi tema ini? Karena saya percaya tema ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Karena kita sudah lama menjadi orang Kristen, namun yang pasti, ya, kita masih berada di dalam keadaan-keadaan yang diombang-ambingkan oleh pengajaran di luar sana. Dan sehingga akan banyak orang, ya, dan saya percaya ini, banyak orang yang masih tidak paham firman Tuhan, banyak orang yang masih jauh daripada Tuhan. Karena kalau mereka dekat dengan Tuhan, tak mungkin mereka boleh diombang-ambingkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar di luar sana. Nah, sebab itulah firman Tuhan ini sangat penting untuk dibacakan. Nah, sekali lagi saya beritahu di sini, ya, saya sangat bersyukur karena Gereja Pusat Baptis Pelita Cahaya Sabah, ya, mereka banyak membincangkan atau mereka banyak menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan tentang pengangkatan. Dan itu sangat penting. Karena di zaman-zaman akhir ini kita menjurus kepada, ya, kehendak Tuhan, keputusan-keputusan Tuhan. Pengangkatan itu merupakan satu, ya, firman yang teramat penting, dan itulah harapan penuh kepada orang percaya untuk menunggu kedatangan Yesus kali yang kedua, untuk mengangkat mereka kembali kepada Tuhan atau kembali kepada rumah Tuhan itu di surga. Itu sangat penting. Itulah iman orang Kristen, seperti mana yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, itulah yang dinanti-nantikan oleh orang percaya. Nah, sebab itulah tema kita pada tahun ini 2021 ini ialah menghormati firman Tuhan. Nah, sehingga kan saya telah memberi sedikit pelayanan di dalam grup seminggu sekali, ya, yang dikhususkan kepada hari Jumat sahaja, yaitu pembacaan firman Tuhan. Setiap hari Jumat, tak kira siang atau malam, melihat kepada kesempatan yang ada. Nah, pembacaan firman Tuhan, dan minggu lepas saya letak 5 orang. Dan minggu yang akan datang ini adalah 10 orang. Saya letak 10 orang untuk melakukan pelayanan kecil ini, yaitu pembacaan firman Tuhan. Dan saya sendiri yang menyediakan teks-teks firman Tuhan kepada mereka untuk mereka bacakan melalui WhatsApp suara, pelayanan WhatsApp.
Ya, itu sangat mudah lah. Ya hanya tekan ini saja dan baca firman Tuhan. Dan sampaikan firman Tuhan itu kepada rekan-rekan yang ada di dalam grup itu. Ya, tak perlulah kita berjumpa-jumpa buat berkumpulan dan sebagainya. Karena di musim PKP ini atau musim SOP kata orang, kita ya masih tetap menghormati saranan kerajaan, tetap mematuhi SOP untuk keselamatan kita masing-masing, khususnya di musim COVID-19 ini. Jadi bersyukur karena Tuhan membuka pelayanan yang berbagai cara ya untuk memperluaskan pelayanan itu supaya menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya. Nah, mari kita lihat di ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Nah, ini merupakan teguran, herdikan. Bukan didikan, mengherdik. Teguran Yesus. Dalam berarti kata lainnya, "Inyalah kau iblis, pergi kau dari sini." Lebih kurang seperti itu. Kalau mengherdik setan. Nah, Yesus menegur ya seorang bomo ini atau tukang sihir ataupun nabi palsu ini. Ya, karena orang ini sangat bijaksana. Orang ini memiliki ilmu yang boleh dikatakan ilmu yang hebat. Ya, bukan saja dia terkenal tentang sihirnya, ia juga terkenal tentang kenabian palsunya. Ya, dan sekali lagi saya katakan, Rasul Paulus ini berjumpa dengan orang yang hebat. Nah, sebab itulah dengan kerasnya Yesus mengherdik orang ini. Ya, dalam arti kata lainnya, Yesus mengherdik roh jahat yang ada di dalam orang itu, yang tinggal di dalam orang itu. Ya, yang saya maksudkan sini roh jahat yang ada dalam pikiran orang itu. Roh jahat yang ada dalam hati orang itu. Nah, itu yang membuatkan orang itu jadi licik, jadi pintar seperti itu. Dan banyak orang sehingga ke hari ini ada kelicikan-kelicikan. Itu semua berasal daripada kegelapan, kerajaan kegelapan. Sebab iblis itu memang sedia maklum. Ya, sudah berbilion tahun lamanya, berjuta tahun lamanya, itulah yang ada, hikmat yang ada padanya, yaitu kelicikan, memutarbelik kebenaran, ya, berbohong, menipu dan segala-galanya tentang kejahatan. Dan dosa-dosa ini semua ada pada iblis. Dan itulah yang iblis terapkan, ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, sehingga ke hari ini kita jangan heran kalau ada banyak agamawi-agamawi, ya, yang pintar-pintar semuanya. Karena semua itu datang daripada iblis. Diajarkan oleh iblis. Baik itu lewat agama, lewat teknologi, ya, lewat kebajikan, lewat macam-macam. Ya, karena di dalam kebajikan juga ada juga iblisnya di situ. Ya, sebagai contoh orang-orang politik yang tidak benar itu menggunakan kebajikan ini ya berbuat baik kepada orang untuk menaikkan nama mereka. Ya, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk menaikkan dirinya sendiri, untuk kemuliaan dirinya sendiri. Itu sebagai contoh. Agamawi pun ada juga begitu. Ya, menggunakan orang-orang susah. Ya, seakan-akannya kelihatan orang baik berkebajikan di situ sedang menolong, tapi ada motif, ada niat di sebaliknya. Itulah salah satu daripada kelicikan-kelicikan iblis yang iblis kerjakan di setiap kehidupan manusia di dalam dunia ini. Tak kira apa bidang mereka. Nah, pada tengah hari ini atau pada petang hari ini, saya ingin menjelaskan perkara ini dengan sebaik mungkin supaya kita paham kenapa perkara ini harus berlaku, kenapa perkara ini terjadi, dan kenapa ini merupakan satu tantangan di dalam pelayanan orang percaya. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, kalau perkara ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, aman-aman saja pelayanan kita tidak akan berusaha, kita tidak akan berpikir, kita tidak akan, maksudnya di sini kan meningkatkan, ya, daya saing kita, meningkatkan kreativiti kita, tidak meningkatkan usaha kita, dan kita tidak meningkatkan, ya,
pendidikan kita atau sebagainya. Supaya pelayanan kita tuh bermutu. Supaya pelayanan kita tuh kuat, mantap. Ya, supaya pelayanan kita tuh dapat menangkis segala anasir-anasir yang buruk, yang jahat, dan mengelirukan, menyesatkan dan sebagainya yang berada di luar sana. Nah, sebab itulah salah satu daripada sikap Rasul Paulus yang terhebat di sini. Dan saya rasakan inilah sikap yang sepatutnya harus dicontohi oleh orang percaya. Bukan berarti kita tegas adalah orang jahat. Paulus ini tegas, tapi bukan berarti dia adalah orang jahat. Ya, ketegasan itu menunjukkan kematangan seseorang untuk memberitahu kebenaran itu. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Pertama, Rasul Paulus memiliki kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sampai yang dikatakan oleh ayat 9 ini, ia penuh dengan Roh Kudus menetap dia. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, connection kita dengan Roh Kudus sangat baik, dan kita bekerja sama dengan Tuhan, dan kita melakukan perintah Tuhan, jangan katakan kita bercakap apa-apa. Kita menatap, melihat seseorang pun, ada Roh Kudus yang sedang memimpin kita. Mata kita ini penuh dengan penglihatan Roh Kudus, penglihatan Tuhan. Penuh dengan kuasa, itu belum bercakap apa-apa itu. Kenapa Rasul Paulus sangat ditakuti oleh iblis? Ya, sangat ditakuti oleh orang yang dipakai iblis. Dan saya percaya iblis sendiri pun gentar dengan Rasul Paulus. Karena ada Yesus di dalam kehidupan dia. Ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan dia. Dan itu yang membuatkan orang gentar berdepan dengan Paulus ini. Nah, sekali lagi saya katakan di sini, Rasul Paulus ini bagi pandangan pribadi saya, dia seorang yang hebat. Bukan saja penulis yang hebat. Bukan saja orang yang berpendidikan. Ya, dalam hal agama, dalam hal rohani, ya dalam hal apa saja. Tapi dia adalah orang hebat. Kenapa saya mengatakan dia adalah orang hebat? Karena hubungannya dengan Tuhan. Adalah orang hebat karena hubungannya dengan Tuhan. Yang menjadikan dia hebat itu adalah Tuhan itu sendiri. Menjadikan dia luar biasa dalam pelayanan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan yang memberikan dia anugerah yang semacam ini. Dan itulah sebab yang dikatakan oleh Kisah Rasul di ayat yang ke-9 ini. Dari teks Alkitab pasal 13 ini. Rasul Paulus menatap dengan yang penuh dengan Roh Kudus, menetap dengan penuh Roh Kudus. Jadi bayangkan saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Melihat orang pun kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ada kebenaran di dalam diri kita, mata kita ini akan menyelesaikan berbagai-bagai masalah. So, kalau kita melihat firman Tuhan ini kan, tidak ada gambaran di sini berada dalam ketakutan Rasul Paulus ini. Dia berada dalam keberanian. Karena firman Tuhan berbicara apabila kita melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Dan hidup kita benar. Dan hidup kita melakukannya dengan sebaik mungkin segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Cara menatap mata kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita belum bercakap apa-apa lagi. Baru menatap seseorang itu sudah merasa takut, gentar, karena iblis di dalam dia merasa takut dan gentar. Itu membuatkan orang takut dan gentar. Nah, Rasul Paulus ini kena kepenuhan Roh Kudus. Nah, persoalannya pada saat ini, bolehkah kita memiliki kepenuhan Roh Kudus seperti Rasul Paulus? Dengan beraninya saya mengatakan di sini, yes, ya, boleh. Semua orang dapat memiliki Roh Kudus itu seperti mana yang dimiliki oleh Rasul Paulus ini. Tetapi kita harus sadar dahulu di sini. Kenapa Rasul Paulus memiliki kita? Kenapa kita perlu belajar daripada dia? Kalau kita membaca keseluruhan ayat ini, ayat Alkitab ini, kenapa Rasul Paulus merupakan adalah yang terutama dalam penulisan kitab ini? Kenapa dia memiliki hikmat melebihi segala rasul? Kenapa? Nah, satu saja rahasianya. Karena hubungan baiknya dengan Tuhan. Nah, mari pada saat ini kita koreksi diri kita.
Kalau kita ingin menjadi seperti Rasul Paulus, kita perlu ada hubungan baik dengan Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan. Kita bermula dulu dalam hal-hal kecil. Seperti mana yang saya nasihatkan di dalam grup gereja JBPC. Apa yang saya nasihatkan kepada grup JBPC? Bermulalah kepada perkara-perkara yang kecil. Kita ini sudah bertahun melayani Tuhan, tapi tidak kelihatan pembaharuannya, tidak kelihatan kematangannya, kedewasaannya, tidak kelihatan. Salah satu daripada masalahnya, kita tidak setia kepada perkara-perkara yang kecil. Kita tidak setia itu. Kita hanya setia kepada perkara-perkara yang di luar Tuhan. Kita sibuk perkara-perkara duniawi, tapi kita tidak sibuk pasal firman Tuhan. Kita tidak sibuk pasal pelayanan. Kita tidak sibuk pasal gereja. Sibuk hal-hal duniawi. Kalau kita melihat grup, banyaknya hal-hal duniawi yang dikongsi di situ, berbanding mengungsikan firman Tuhan. Nah, itu perbedaan, nampak sangat perbedaan. Orang lain rajin datang ke gereja, tapi kita bermalas-malasan. Sampai bila? Komsel kita tidak mau ikut, kita bermalas-malasan. Sampai bila? Persekutuan kita tidak mau ikut, kita bermalas-malasan. Kalau benda-benda yang kecil seperti ini susah kita mau ikut. Dan yang paling menyedihkan, hanya membaca firman Tuhan pun kita bermalas-malasan. Jadi bagaimana kita mau bertumbuh? Bagaimana kita menjadi matang dan dewasa dalam kehidupan rohani kita? Kalau yang perkara-perkara kecil ini dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya, bagaimana Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita? Nah, sekali lagi saya katakan di sini, pertumbuhan itu adalah merupakan jaminan bukan saja berkat, tapi akan keselamatan kita juga. Dari buah-buah itu dilihat oleh Tuhan. Berbuahnya kehidupan seseorang itu di dalam kehidupan kerohaniannya karena tindakan dia. Karena perkara-perkara yang kecil itu. Di situ Tuhan melihat, ini sabda firman Tuhan. Kalau kita dapat melakukan itu, percayalah, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Kenapa Tuhan memberi perkara-perkara yang besar? Kenapa Tuhan mempercayakan itu kepada kita? Sebab Tuhan mau berkati kita dengan perkara-perkara yang besar. Ini kita tidak sadar. Yang kita sadar, kita minta berkat. Minta berkat, tapi malas datang gereja. Minta berkat, tapi malas bersekutu dengan orang percaya. Minta didoakan, tapi tak pernah mendoakan orang lain. Nah, bayangkan ini. Semuanya kepentingan pribadi kita itu sebab kita tak pernah melihat mujizat. Kita tak pernah melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita nampak berkat-berkat yang kecil-kecil itu kita sudah anggap perkara yang besar. Itu kita sudah bersyukur karena itu merupakan berkat yang terbaik. Padahal Tuhan baru memberi yang sikit-sikit. Kenapa? Terlalu kecilnya ya iman kita. Karena terlalu kecilnya daya pemikiran rohani kita. Tak nampak perkara yang sepatutnya. Karena kita tidak pernah berani melakukan perkara-perkara yang kecil itu. Jadi kalau kita tak berani melakukan perkara yang kecil itu, bagaimana Tuhan berani memberi perkara yang besar kepada kita? Kalau yang kecil pun kita tidak boleh buat. Nah, seperti guru-guru Taurat yang selalu ditegur oleh Yesus. Ini seringkali saya menekan ini. Tegur oleh Yesus. Mereka ini kelihatan alim ulama, kelihatan orang-orang baik, orang yang dihormati di pasar-pasar atau di mana-mana. Tapi apa teguran Yesus? Hati kurang jauh daripada Tuhan. Hatimu jauh daripada Tuhan. Engkau hanya mau kelihatan di tikungan-tikungan bangunan, berdoa di tikungan bangunan dan memberi yang dianggap baik untuk gereja, untuk rumah ibadah. Dalam arti kata lainnya di sini mereka lebih suka kelihatan alim, kelihatan baik, suci, kudus di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan mereka semuanya pengotor, kotor, tidak benar, berdosa. Bagi penglihatan Tuhan, karena mereka tidak benar.
Itu yang membuatkan hidup mereka kotor di hadapan Tuhan. Mereka hanya memakai keagamaan itu untuk mencari keuntungan-keuntungan duniawi. Dan kalau tak silap saya, Yesus juga pernah menegur mereka, guru-guru Taurat. Ya, ada segelintir daripada mereka yang merampas rumah janda-janda. Ya, memaras ugut dan sebagainya dengan cara menggunakan agama. Ini bahaya ini. Mari pada saat ini kita berpikir orang percaya. Kalau tetapan mata Rasul Paulus pun sudah berhikmat, sudah berkuasa, sudah boleh menundukkan orang lain, sudah pasti dia memiliki kuasa yang besar, otoritas yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudah pasti saya percaya dengan sungguh-sungguh Roh Kudus 100% bekerja sama dengan dia. Karena hubungan baiknya dengan Tuhan. Mari pada saat ini, kalau Rasul Paulus memiliki tatapan mata yang penuh kuasa dan boleh menundukkan orang jahat di depan dia. Kalau tukang sihir yang dipakai iblis dengan cara luar biasa, dan si nabi palsu ini boleh tunduk di hadapan Rasul Paulus, sudah pasti setan juga gentar dengan Rasul Paulus. Mari kita imagine pada saat ini, maukah kita memiliki karunia seperti itu, roh seperti itu? Maukah kita memiliki kuasa yang seperti itu yang ada pada Rasul Paulus pada hari ini? Rasul Paulus itu tidak akan mati. Memang jasadnya sekarang sudah mati. Tapi dengan iman saya percaya dia berada dalam surga, rohnya berada dalam surga. Dan saya percaya tiada apa yang perlu dihakimi tentang diri dia di hari penghakiman. Selayaknya dia masuk surga. Ini apa yang dihakimi? Kalau dia sudah melakukan seluruh perintah Tuhan ini dengan sebaik mungkin, bahkan sampai mati di dalam pelayanan, mengakhiri hidup dia dengan mati martir. Ya, dia sudah dapat hukuman dalam dunia ini, sudah dibunuh dengan cara seperti itu. Kenapa pula Tuhan harus bunuh dia yang kedua kali, menghukum dia? Menurut tafsiran daripada agama-agama yang lain, itu semua mengarut. Itu tak perlu didengar. Itu anggapan mereka, dan itu adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat yang menyesatkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, membelokkan kebenaran Alkitab ini. Saya lebih percaya Alkitab ini berbanding cakap-cakap di luar sana. Nah, mari pada saat ini, para sahabat pelayanan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mulai berpikir, adakah kita mau seperti Rasul Paulus? Iblis tidak akan mengganggu kita kalau kita memiliki roh seperti Rasul Paulus. 100% Roh Kudus bekerja sama dengan dia. Tetapan mata dia pun penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan roh, penuh dengan roh Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan. Sekali lagi saya katakan, rahasianya apa? Rahasianya adalah hubungan baiknya dengan Tuhan. Dia ada connection dengan Roh Kudus. Jadi dalam segala perkara yang kita lakukan, baik pembacaan firman Tuhan ini, kita perlu ada connection dengan Roh Kudus. Minta hikmat daripada Tuhan. Dalam mengajar, minta hikmat daripada Tuhan. Dalam berkhotbah, minta hikmat daripada Tuhan. Dalam melakukan pelayanan, penginjilan, counseling dan apa saja, minta hikmat daripada Tuhan. Dahului dengan doa. Itu yang terutama. Dahului dengan doa. Nah, saya ingin mendidik kita semua, ya, para sahabat pelayanan yang menonton video ini. Marilah kita mengaplikasikan firman Tuhan ini. Setiap kali kita membacanya, imagine, roh kita harus dimasukkan dalam firman ini. Dan biar firman ini bekerja dengan roh kita.
Nah, saya tiap kali saya membaca firman Tuhan, sampai pikiran saya usahakan untuk masuk ya di dimensi 2000 tahun yang lampau, menggambarkan, membayangkan tentang penyaliban Tuhan Yesus, keadaannya di sana, apakah yang sedang berlaku kepadanya. Dan tanpa saya sadari, saya sedang menangis, saya sedang sedih. Tanpa saya sadari, itu adalah bicara Roh Kudus. Roh Kudus yang sedang menyentuh hati saya. Saya berusaha menyelaminya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman ini bukan setakat dibaca begitu saja. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, renungkanlah siang dan malam. Tapi kita juga perlu menghayati dia. Jadi orang-orang yang mengasihi dan mencintai firman Tuhan ini seperti Rasul Paulus, kita melihat saja hidup dia, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Penuh kuasa, tetapan matanya penuh kuasa. Penuh kuasa. Kuasa yang datang daripada Tuhan. Itulah otoritas yang tertinggi yang datang daripada Tuhan. Dan sebab itulah dia boleh menundukkan orang-orang jahat di hadapan dia. Nah, mari pada saat ini kita melihat di ayat 10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ya, tegas dan berani. Saya salut dengan Rasul Paulus ini. Sekali lagi saya katakan, saya salut dengan Rasul Paulus ini. Sekali lagi saya katakan, saya salut dengan Rasul Paulus ini. Tegas dan berani. Nah, inilah sikap kedewasaan. Mentality yang baik. Boleh saya katakan seperti itu. Mentality yang baik ini dia memiliki sifat rohani seperti ini. Tegas, bukan berarti dia orang jahat. Ya, berani, bukan berarti dia adalah orang yang ganas. Jangan dulu disifatkan seperti itu. Karena dalam kehidupan rohani kita jangan lupa, Yesus juga pernah marah. Itu sifat-sifat semula jadi. Tapi marah untuk apa? Adakah itu membuatkan dia berdosa karena dia marah? Oh, belum tentu. Jangan dulu diukur karena dia marah. Dengar apa yang dia katakan. Jadi orang yang berhikmat ini kan dengan tegas, dengan berani ini, mereka berjalan di dalam kebenaran. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Tak mungkin mereka akan salah jalan, tergelincir di dalam perjalanan pelayanannya karena ada sikap seperti itu. Belum tentu. Nah, ini dikatakan oleh Alkitab ini bahwa Rasul Paulus itu dia sangat tegas. Apa yang dikatakannya di sini? Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi iblis inilah tindak tanduk dia ini. Sikap dia, perangai dia, visi misi dia, cara dia menjalani pelayanan dia. So kalau kita melihat firman Tuhan ini di ayat ke-10 ini, yang pertama-tama mereka ini adalah anak iblis, kata Rasul Paulus. Kenapa orang boleh membuatkan kejahatan seperti itu? Kenapa mereka boleh melakukan kejahatan seperti itu, kesalahan seperti itu? Sebab mereka adalah anak-anak iblis. Jadi kalau kita di bagian Tuhan, di pihak Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang yang melakukan kebenaran sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi anak-anak iblis ini melakukan kesalahan sesuai dengan perintah bapaknya Satan di sana. Jadi kalau dia anak iblis sudah pasti bapaknya adalah setan. Kenapa Rasul Paulus sampai boleh melihat sejauh ini tentang tukang sihir ini? Sebab orang yang dekat dengan Tuhan, mereka adalah
Mereka ada penglihatan rohani. Ya, ini bukan semua orang sadar ini, tapi disedari oleh anak-anak Tuhan yang memiliki karunia seperti ini, karena hubungan baiknya dengan Tuhan. Secara supernatural mereka dapat melihat tentang seseorang itu di alam roh. Mereka tahu tentang orang ini, siapa orang ini, bagaimana orang ini, apa pekerjaan dia, dan sebagainya. Sebab itulah Rasul Paulus berani, hai anak-anak iblis. Lalu kita lihat firman Tuhan ayat 10 ini. Hai anak iblis, dia cakap. Sebab seseorang yang dipakai oleh iblis ini, dia adalah merupakan anak iblis, bukan anak Tuhan. Itu sebab Rasul Paulus menengking dia, hai anak iblis, dia cakap. Nah, anak iblis ini ada di mana-mana. Seperti guru palsu, nabi palsu, penyihir-penyihir, tukang-tukang sihir, bomo-bomo. Nah, ini anak iblis semua ini. Perompak, pencuri, pembunuh, dan apalagi kejahatan-kejahatan di situ. Anak iblis semuanya. Jauh itu ada kelakuan iblis, kelakuan setan. Dan para jembalang hantu dan apa saja jenis-jenis hantu dalam dunia ini, mereka sangat suka menonton itu. Tiap kali manusia berbunuh sesama sendiri, wah, tepuk tangan, itu hantu, itu setan apa semua, mereka sangat suka. Apabila mereka sudah berjaya memporak-porandakan gereja, mereka tepuk tangan, anak-anak iblis ini. Apalagi suami istri orang Kristen begaduh-gaduh, porak-poranda keluarga itu, anak dihalau dan sebagainya, tepuk tangan iblis itu dan setan itu, mereka sangat suka. Jadi anak-anak iblis ini, manusia yang dipakai oleh iblis ini ada di mana-mana. Dalam keluarga kita ada, dalam gereja kita ada, di tempat kerja ada. Bukan karena iblis itu beranak dan melahirkan anak iblis, tidak. Ini gelar kepada orang yang melakukan kehendak iblis. Itu sebab dia dipanggil iblis, anak iblis. Nah, kenapa Rasul Paulus mengkritik perkara ini? Karena Rasul Paulus mau mengusir roh jahat itu yang ada dalam diri orang itu, supaya orang itu bertobat. Nah, sebab itulah firman Tuhan mengajar kita di sini. Kita harus membenci dosa, 100% membenci dosa. Kalau engkau tidak membenci dosa, engkau akan mencintai dosa. Jadi mulai pada hari ini harus membenci dosa, tapi harus mengasihi orang yang berdosa. Ini diajarkan oleh Alkitab dan harus dipatuhi oleh orang percaya. Usahakan untuk mengasihi orang sekeliling kita yang berdosa, yang melakukan kejahatan. Dan tugas ini bukan tugas Rasul Paulus saja, tugas kita semua. Mengusir roh-roh jahat yang ada dalam otak mereka. Kenapa mereka melakukan kejahatan? Sebab ada iblis, ada roh kejahatan yang dalam otak mereka, dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Itu yang membuatkan mereka jadi begitu. Segala ilmu hitam, jampi, mentera yang dilakukan oleh para bomo, dukun, sebagainya, itu semua datang daripada iblis, itu didikan daripada iblis, diwarisi daripada iblis. Tentang kesaktian-kesaktian semua itu, yang hanya untuk sementara, tapi akhirnya masuk neraka juga. Nanti dia dapat melepaskan diri dia di hari penghakiman, baik setannya, baik manusianya. Jadi apakah guna itu semua? Dan sebab itu Rasul Paulus menegur atau menengking dengan tegasnya, dengan kerasnya di sini. Ayat 10 ini, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan yang lurus itu? Dengan tegas, kamu tidak berhentikah melakukan perkara yang jahat ini? Dia cakap. Itu merupakan satu doa daripada Rasul Paulus, menengking roh yang jahat yang berada di dalam diri seseorang itu. Harus bercakap seperti itu. Tiada excuse kalau berjumpa anak setan. Kalau kita berdoa, pegang kepala dia.
Hai anak iblis, keluar kau daripada orang ini. Kau tiada hak menguasai dia. Hai Bapak Jembalang, keluar kau daripada orang ini. Kau tiada hak mengganggu dia. Dia adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kau roh jahat keluar daripada orang ini. Harus ditengking. Sebut nama Yesus, sebut darah Yesus yang berkuasa itu. Membersihkan seorang itu, mengusir roh jahat yang ada pada orang itu. Dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan secara otomatis saya percaya Rasul Paulus bukan bercakap dengan pribadi orang itu saja, tapi dia sedang bercakap dengan setan yang ada dalam orang itu. Rasul Paulus harus melakukan ini, dan ini juga harus dilakukan oleh orang percaya. Ya, apabila kita menghadapi pelayanan-pelayanan seperti ini, karena saya juga ada pengalaman seperti ini. Ya, pengalaman seperti ini. Seperti baru-baru ini yang berlaku di Johor. Ya, beberapa tahun yang lepas. Ini daripada kawan saya orang Melayu. Ya, dan ada kawan dia lagi. Ini anak dia ini kerasukan dewa monyet. Di gelang patah kalau tak silap saya pada masa itu. Dan mereka memanggil saya. Dan saya bertanya kepada mereka, puncanya apa? Mereka mengatakan anak itu bermain di tokong Cina dan akhirnya dirasuk oleh dewa monyet. Ya, mungkin ada kesalahan yang dia langgar lah. Budak itu pandai panjat pokok. Pergi ke kuburan-kuburan Cina, pergi ke tokong. Panjat di atas pokok. Tak boleh turun dia. Ya, dalam beberapa hari, hampir seminggu kalau tak silap saya. Ya, baru dorong panggil saya datang ke sana. Saya tanya mereka, tiada Bomo datang sini kan? Ada orang cakap dengan saya, ada Bomo datang. Bomo Melayu, Bomo India, Bomo Siam, atau tokong Buddha atau Buddhis lah, lebih kurang seperti itu. Tapi setannya tak boleh dihalau. Sekali saya datang di sana, ya saya sebut ini 3 perkara saja. 4 perkara. Yang pertama, saya perintahkan kau iblis, tewa monyet, keluar kau daripada anak ini. Anak ini bukan milik kau, anak ini adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan kau keluar. Nah, 3 perkara ini yang sangat penting. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan kau keluar. Keluar. Itu dewa monyet di dalam tubuh anak itu. Dan akhirnya itu anak tuh hampir jatuh, saya pergi bawa pokok tuh sambut dia. Dan akhirnya dia selamat. Dewanya itu sudah keluar daripada tubuh dia. Kerasukan atau kesurupan kata Indonesia. Dan akhirnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku pada akhirnya? Budak itu kelihatan kurus, pucat, macam ada beberapa hari tak makan, sebaik tak mati. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada minum air juga kata tahu, tak pasti kalau tak balik ke rumah. Dalam lingkungan umur 7 tahun gak ada satu, lebih kurang begitu. Nah, dan saya beritahu dengan mereka bagi makan ini budak, bagi dia air, bagi dia nasi, supaya dia boleh terus hidup. Nah, saya ingatkan kita semua, kalau kita ada pengalaman seperti ini di dalam pelayanan kita, itu berarti kita ada karunia mengusir setan. Dan bukan semua hamba Tuhan boleh dipanggil seperti ini. Bukan semua hamba Tuhan. Dan sebab itulah pelayanan kita ini lengkap. Lengkap pelayanan kita ini. Nah, semua hamba Tuhan itu masing-masing ada karunia dia. Dan ini merupakan pengalaman saya selama saya berada di JBU. Salah satu daripadanya, tapi saya ada banyak pengalaman pelayanan. Dia pengsiran setan ini. Namun saya cerita satu saja pada petang hari ini. Nah, mari kita teruskan firman Tuhan ini. Di ayat ke-11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi
kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Apa yang berlaku kepada si penyihir, si nabi palsu tadi? Dia jadi buta. Itu bukan karena Rasul Paulus yang menginginkan orang itu buta. Dia mengasihi orang itu. Dia hanya halau itu iblis keluar. Tapi untuk membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa melakukan sesuatu supaya orang itu bertobat, dia harus dibutakan dalam beberapa hari. Bukan untuk selama-lamanya, beberapa hari untuk mengajar, mendidik orang itu. Supaya dia paham. Dia paham bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia paham Alkitab Kristen ini adalah benar. Dia paham Tuhannya Rasul Paulus itu adalah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan-Tuhan. Bukan hantu-hantu. Atau dewa-dewa kecil dan sebagainya. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Besar di atas segala besar. Berkuasa dari segala berkuasa. Karena dialah yang maha kuasa dan maha kuasa. Jadi imagine, bayangkan kekuasaan Tuhan itu. Ini kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan supaya orang itu harus buta, harus dididik, harus diajar supaya kembali kepada kebenaran. Dan saya difahamkan lagi oleh beberapa penafsir, bapak-bapak gereja. Si tukang sihir ini telah bertobat. Setelah dia dipulihkan kembali dan dapat melihat, dia telah bertobat dan kembali kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan yang dipercaya oleh Rasul Paulus, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia terus beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus setelah dia dipulihkan kembali penglihatannya. Nah, ini cara Tuhan mengajar. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang banyak di antara kita bodoh, tidak sadar. Tuhan kerap kali menolong kita, membawa motosikal jatuh, hanya terseliuh, kadang-kadang hanya patah kaki. Itu Tuhan masih memberi peluang kepada kita untuk hidup, untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Coba kalau Tuhan mengambil nyawa kita dan kita tidak sempat bertobat, tidak sempat kembali kepada Tuhan Yesus, bukankah dari neraka akibatnya? Kita akan menemukan penghakiman. Tak sempat bertobat, adakah Tuhan adil di situ? Tuhan adil. Ya, karena kita tidak juga boleh lari daripada paksi kebenaran firman Tuhan. Karena seluruh manusia ini sudah dipilih sejak semulanya untuk dihakimi dan diselamatkan. Tapi bagi kita yang selalu jatuh di dalam pelayanan, ya, namun tidak mati secara rohani, ya, namun tidak eksiden dengan terlalu teruk yang mengakibatkan maut, itu Tuhan memberi peluang kepada kita untuk bertobat. Seperti si tukang sihir ini hanya dibutakan dalam beberapa waktu supaya dia sadar kemahakuasaan Tuhan itu. Tuhan boleh membutakan dia, Tuhan boleh memberikan penglihatan kepada dia, Tuhan boleh menyelamatkan dia, dan Tuhan boleh melakukan apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apakah kuasa dan daya kita boleh melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi kita? Tidak ada. Semuanya berada dalam kendali Tuhan itu sendiri. Itu sebab Tuhan tidak mau datang sekarang ini, karena dia tidak menghukum dunia ini. Dia memberi peluang kepada dunia untuk bertobat dan mengenal dia secara pribadi sebagai juru selamat pribadi setiap orang yang telah dipanggil untuk diselamatkan. Nah itu. Nah, jatuh bangun di dalam pelayanan itu perkara biasa. Tapi yang pastinya kita harus menyadari dulu kenapa kita jatuh. Apa sebabnya di situ? Harus dikaji secara rohani. Tanya pastor kamu. Baca Alkitab. Tanya Roh Kudus. Kita harus sadar itu. Nah, banyak di antara kita di sini sampai mati pun tak sadar. Nah, itu yang lebih kesian. Nah, saya ada pengalaman dulu nih. Masa saya pelayanan di KL. Ya, saya tak perlu sebut nama orang itu. Dia beritahu kepada saya, Pastor Livo,
Saya akan bertobat karena kamu dan bukan karena Tuhan. Saya cakap dengan dia, datanglah ke gereja. Kamu banyak peluang sekarang ini. Ya, berhentilah minum-minum mau mabuk, saya cakap dengan dia. Kalau kamu tak dapat berhenti sekaligus, boleh kurangkan. Yang penting kamu cari masa untuk datang ke gereja. Peluang kamu selama 3 bulan ini, saya cakap dengan dia. Saya pun tidak tahu kenapa saya sebut 3 bulan itu. Tapi tiap kali saya memberi dia nasihat, tiap kali itulah dia mabuk-mabuk minum-minum. Setiap hari Sabtu. Hari Ahad tak mau sembahyang. Selepas 3 bulan dia mati. Kena listrik. Ya, itu mabuk-mabuk di rumah orang tuh, dia balik ke rumahnya. Dari tengah-tengah hujan, ya ada itu listrik punya wayar jatuh di jalan raya, di itu ada air, jadi listrik dia mengalir, dia terinjak di situ. Matilah dia di situ. Saya sebut 3 bulan itu bukan kehendak saya dia mau mati, tapi itu merupakan rencana Tuhan. Tuhan mau bernubuat. Tuhan memerintahkan saya bernubuat untuk orang itu. Tuhan memakai mulut saya untuk bercakap kepada seseorang itu, supaya orang itu akan mengatur hidupnya sebaik mungkin selama 3 bulan ini. Ya, coba kalau orang itu ikut cakap saya. So, itu bukan kehendak saya itu. Tujuan utama saya supaya dia selamat. Tapi apa yang saya katakan itu bukan daripada hati saya, tapi daripada bicara Roh Kudus. Nah, saya percaya kalau dia bertobat, mungkin dia terselamat. Selepas 3 bulan itu mungkin tiada musibah yang mengena kepada dia. Kalau dia bertobat. Dan mungkin dia dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa dalam pelayanan. Tapi selama 3 bulan diberi peluang oleh Tuhan, tak mau bertobat dia. Tidak mau dia menerima. Dia ajakan datang ke gereja. Tapi selalu mengatakan, saya bertobat karena kamu dan bukan karena Tuhan, dia cakap. Nah, hati-hati kalau kita bercakap seperti ini. Itu mungkin datang daripada iblis. Dan saya percaya si tukang sihir ini tidak bercakap seperti itu. Sebagai contoh, kalau Rasul Paulus memberi arahan kepada dia, bertobatlah kamu, ya, selama 3 bulan ini. Datanglah ke gereja. Berusahalah selama 3 bulan ini. Sudah pasti, setelah si tukang sihir ini sudah dihajar oleh Tuhan, membutakan mata dia untuk menyedarkan dia, sudah pasti. Selepas dia disembuhkan, dia kembali kepada Tuhan untuk bertobat. Dan dia selamat. Nah, itu sebagai contoh saya tentang perkara itu. Nah, sebab itulah, ya, apabila Tuhan mendidik, mengajar kita, ya, meletakkan satu pendidikan-pendidikan, itu bukan karena Tuhan membenci kita itu. Tapi Tuhan mau mengajar, mendidik kita, menyadarkan kita, supaya kita bertobat. Setiap perkara yang kita lalui, yang buruk atau yang baik, semuanya berada dalam kehendak Tuhan itu. Karena ini saja cara Tuhan untuk menghalang pekerjaan iblis dalam kehidupan kita. Tapi banyak di antara kita di sini kalau sudah sibuk bisnis, kita banyak pikir duit saja, kita tak pikir gereja lagi. Sibuk bekerja, kita sibuk bekerja, pikir kerja saja, kita tak pikir sembahyang lagi. Nah, ini yang melalaikan kita. Nah, kadang-kadang di sini Tuhan mau mengajar, mendidik kita supaya kita sadar apa yang kita buat itu adakah untuk memuliakan nama Tuhan dan adakah untuk hanya memuliakan diri kita. Bukan tak boleh bekerja, boleh. Kan firman Tuhan mengatakan, saya sudah bagi kamu 6 hari bekerja, dan hari yang ke-7 itu adalah hari yang kudus, hari Sabat. Pergilah sembahyang, dicakap. Jadi Tuhan sudah peruntukkan hari Sabat, hari sembahyang, hari beribadah. Dan selebihnya hari kita bekerja. Jadi gunalah peluang yang ada itu. Ya. Ada yang paling teruk hari Minggu pun dia kerja juga. Hari Sabat pun dia bekerja juga. Sampai tahu dia datang ke gereja. Yang paling kesian, hari sembahyang itu hari minum-minum mau mabuk. Itu lebih kesian. Nah, sebab itulah mereka semua ini saya keluarkan dalam grup gereja. Saya masukkan mereka dalam grup JSC, grup sekolah Alkitab. Belajar Alkitab dulu. Ya, mudah-mudahan mendapat hidayah. Ya, dan petunjuk daripada grup sekolah Alkitab itu. Ya, untuk mendidik dan mengajar mereka ke arah yang lebih baik. Nah, itu salah satu tujuan dia. Kenapa grup itu dibuka. Nah, sebab itulah firman Tuhan bersabda di sini. Ya, bahwa
Ya, bukan karena Tuhan mau membenci kita apabila Tuhan mendatangkan masalah, tapi Tuhan mau mendidik, mengajar kita supaya kita bertobat dan menyadari akan kesilapan, akan kejatuhan kita. Belajar daripada kesilapan yang lepas untuk memperbaiki hidup kita di masa yang akan datang. Itu yang terpenting. Sebab itulah pendidikan Tuhan harus terjadi. Ayat terakhir 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Tengok, penting juga mujizat ini. Apalagi kalau orang besar ini kan mereka bukan senang deh, tambat hati dia. Bukan senang. Apalagi kalau gubernur itu. Dan saya percaya kalau hanya setakat mengungsikan firman Tuhan, mereka lebih banyak lebih banyak ide yang lebih bagus. Ya. Tak kira apa agama, apa bangsa dia, semua boleh membaca Alkitab ini. Tapi belum tentu boleh bertobat. Dan sebab itulah di zaman kisah para rasul ini, ya Tuhan menggunakan kuasa supernatural. Menunjukkan keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat. Barulah orang-orang besar ini percaya. Dan itu salah satu daripada tujuan dia. Kenapa Tuhan menggunakan Paulus untuk menunjukkan mujizat dia. Dan kenapa Tuhan membutakan mata si tukang sihir ini. Supaya gubernur ini dapat melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja di situ. Jadi apa yang berlaku di ayat 12 ini, takjubnya si gubernur itu. Ya. Dan itu yang membuatkan dia percaya dengan ajaran Tuhan. Jadi penting, ajaran Tuhan itu berbicara tentang firman Tuhan. Ajaran Tuhan berbicara tentang firman Tuhan. Kalau kita sudah membicarakan firman Tuhan ini, itu berarti kita sedang membicarakan mujizat. Kita sedang membicarakan kuasa Tuhan. Ya, kita sedang promote, memperkenalkan dia pada orang sekeliling kita untuk keselamatan mereka. Sebab semua kuasa mujizat firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab ini. Alkitab ini bercerita tentang mujizat. Dan bukan itu saja. Firman Tuhan ini akan melahirkan mujizat di masa yang akan datang. Hari ini kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita melakukannya. Esok lusa akan ada mujizat yang akan berlaku. Lewat daripada pendidikan firman Tuhan. Itu sebab saya mengutamakan firman Tuhan. Dan menjadikan dia adalah gaya hidup saya. Menjadikan dia adalah pelayanan saya. Karena firman Tuhan adalah merupakan nyawa dan keselamatan saya. Dan masa depan saya di dalam pelayanan saya. Itu pandangan pribadi saya. Jadi, ya, ini adalah seri terakhir. Ya. Di Kisah Para Rasul 13, 9 dan 12, di part 2. Yang bertemakan, adakah kita lebih takut dengan sihir atau iblis, atau terlebih takut dengan Tuhan. Jadi para sahabat pelayanan yang saya kasih dalam Tuhan, ya ini saja perkongsian kita pada pagi ini. Dan terima kasih karena menyertainya, dan Tuhan memberkati kalian.